Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta para undangan yang berbahagia, perkenalkan kami dari grup Sholawat Lunada dari ibu-ibu UMKM Surabaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Sallu ala Nabi Muhammad. Dhahrul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad ya Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah.
izin saya berdua. Kalau wangsuli malih dumateng jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang masih di rumah untuk bisa segera hadir di Masjid Al-Muhajirin, kegiatan kajian Ahad Duha pada bulan ini. Alhamdulillah kita mulai lagi setelah 1 bulan yang lalu kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semangatnya terus tumbuh, dan tentunya yang kita harapkan adalah kita dari hari ke hari menjadi manusia yang lebih baik. Sebelum saya buka, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula suwun bapak-bapak monggo langsung maju mawon nggih. Monggo. Tiras maju tiras, ayo. Pak Eko. Nggih, satu bangkok, satu sok. Monggo maju. Sakit dimulai? Sakit nggih? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi kita sudah dibuka kegiatan kajian rutin ini dengan penampilan rebana salah satu UMKM Surabaya. Nama grupnya adalah Qatrun Nada. Beri aplaus yang meriah. Mudah-mudahan dengan lantunan-lantunan sholawat yang kita dengarkan bersama tadi bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang bernuansa baik ini, yang tentunya terus memberikan kebaikan kepada diri kita semuanya, dalam hal ini tolabul ini kita beri dulu dengan bacaan sholawat bersama, dan insya Allah Qatrun Nada akan selalu siap tampil setiap bulannya dalam kegiatan ini. Siap ya? Insya Allah. Baik, beri aplaus yang meriah untuk Qatrun Nada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في الآية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits atau kama qala amma ba'd. Hadratul kurama wal fudula, para alim, para sesepuh dan bin sepuh, wabil khusus guru kita semuanya yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Ustadz Suhadi Fajrai.
pakar parenting Islam yang sudah berkelana di seluruh penjuru Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau senantiasa diberikan panjang umur barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jajaran pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin Al-Mukarram, Ustaz Haji Abdul Mujib selaku Ketua Takmir Masjid, Haji Ismail selaku Bendahara Masjid Al-Muhajirin, dan yang saya hormati dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah yang hadir dalam kesempatan kajian rutin Ahad Duha Masjid Al-Muhajirin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Abada alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan pagi hari ini yang insya Allah cerah, meskipun tadi malam jam 2 cukup deres, alhamdulillah di pagi hari ini dalam suasana yang cerah kita ditakdir baik oleh Allah, digerakkan oleh Allah hati kita bersama-sama dari rumah menuju masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengaji, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, agar tidak tegang seperti biasanya saya sapa dulu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Lari ya, lupa lagi ya. Sudah 2 bulan nggak ketemu. Kalau saya bilang kabarnya, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Suksesnya begini nih, Allah yang memberikan suksesan, dari tegas. Batas nih, Allahu Akbar yang menggerakkan dalam jiwa kita. Nanti gini, mulai lagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Tambah satu lagi, kajian rutin bulan ini, bukan kayak gini. Kajian Ahad Duha Masjid Al-Muhajirin, manfaat barokah. Bisa ya? Kalau manfaat ini manfaat barokah. Gitu ya. Mulai lagi. Kajian Ahad Duha Masjid Al-Muhajirin, manfaat barokah. Oke, diulang lagi dari awal ya. Geleng-geleng. Dan betul lagi. Benar lagi. Baik, Bapak Ibu, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Kajian Ahad Duha Masjid Al-Muhajirin, manfaat barokah. Alhamdulillah. Ya, semoga berkah semua untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mengaji bersama pada pagi hari ini,
Mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan nanti juga kita lanjutkan dengan bacaan salawat burda. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa alil maqasidana wa lana ma baqaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa alil maqasidana wa lana ma baqaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa alil maqasidana wa lana ma baqaya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah dan sholawat burda pada pagi hari ini senantiasa mengantarkan kita pada hari ini, kegiatan kita senantiasa diridhai oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Ahad Duha Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah
akan dibacakan oleh Ananda Firas. Ada satu tilawatannya? Oh, gak ada. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabat dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama lima asabahum
اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan lantunan-lantunan ayat Al-Quran yang barusan kita dengarkan bersama-sama menjadi wasilah bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita lebih cinta kepada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian rutin Ahad Duha Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita ikuti sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Mujib. Kepada beliau dipersilakan. Oh sudah ada Pak. Ya ada. Ini masih di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ustaz Hadi Hajri, sekurang Ustaz Ustaz Wajib, Ustaz Masrur selaku pengurus takmir, Bapak Haji Ismail selaku bendahara takmir Masjid Al-Muhajirin, Ustaz Mahmud yang isi kajian rutin di hari Jumat subuh, dan seluruh jamaah ibu-ibu, lalu kami salam sampaikan ibu-ibu pengajian Masjid Al-Muhajirin dan ibu-ibu kontrol nada. Lumayan bisa sembuh. Alhamdulillah, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita bisa kembali lagi di masjid ini untuk kajian rutin setiap bulan sekali di Ahad ketiga. Ini tidak bisa bergeser. Ahad ketiga ini tidak bisa bergeser karena menjadi program rutin ikon, bahwa kalau Ahad ketiga ada di sini. Sedikit nanti kalau geser-geser nanti jadi bingung orang-orang.
kapan mana ini. Dan ibu kalau lihat di depan pasti akan terpasang siapa bulan ini yang akan ngasih kajian itu. Terpasang. Alhamdulillah Ustaz Suhadi yang ngasih. Salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjadi uswah buat kita semuanya sehingga kita mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi kita Muhammad dan para syuhada. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita bulan Ramadan kemarin selesai melaksanakan ibadah berlomba-lomba, kemudian menapaki spiritual kita, semangatnya betul luar biasa. Ada yang lain, ada tarawih, yang Ramadan, ada taruh luar biasa. Dan pagi hari ini ini temanya ada halal bihalal, ya. Dan saya ucapkan pula taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu, ini awal kita setelah Ramadan, maka tetap semangat. Kalau Ramadan begitu semangat ibadahnya, kajiannya, bahkan kemarin ikut pelatihan salat bahagia bersama Prof. Ali Aziz, maka semangat itu, peningkatan ibadah itu tetap kita kawal sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah kemudian terus untuk beramal soleh. Dengan kita beramal soleh itu kita menjemput husnul khotimah. Kita ini juga perlu tersenyum pada saat kembali kepada Allah. Kita tersenyum bahagia, Allah pun senyum bahagia. Berarti kita siap ini. Siap kalau kita tidak sekarang. Bagi-bagi sehat semuanya nih, banyak umur, taat beribadah kepada Allah. Ini nanti ada satu hadiah yang lebih menarik lagi materinya. Demikian dari kami selalu perwakilan ya. Masih dalam ujian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur katsiran matur sangat kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Mujib selaku Ketua Takmir Masjid yang sudah memberikan sambutan pada kesempatan pada hari ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, acara inti pada pagi hari ini Ahad 19 April 2026, kajian Ahad Dhaharuddin dibuka kembali dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kehadiran guru kita bersama yang luar biasa yang sudah kerso rawuh di Masjid Al-Muhajirin. Beliau adalah Al-Ustaz Suhadi Fajrai, pakar Barokat Islami yang sudah begitu banyak memberikan manfaat di seluruh penjuru Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan tema Momentum Hijrah Menuju Pribadi yang Lebih Baik. Kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Suhadi Fajrai kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al-Quran halaqal insana amal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pengurus takmir yang dirahmati Allah, para ayah, para bunda yang merawat pada kesempatan kali ini,
Namanya ada wajah-wajah yang sudah saya kenal lah Pak ya. Meskipun saya hadir pertama kali di sini ya, kelihatannya ketemu di sebelah ya. Alhamdulillah pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berada di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan yang aku di sini rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Yang belum umroh belum haji mudah-mudahan sampai umroh sampai haji. Sekeluarga ya, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, penuh keberkahan, diparingi kesempatan oleh Allah untuk ketemu Ramadan tahun depan dalam kondisi beriman, dalam kondisi sehat, dan duitnya oke. Terakhir saya tadi pagi ini insya Allah ngebut dari kajian sebelumnya subuh Masya Allah, karena saya ingat kajian ini dimulai jam 6. Alhamdulillah sekarang jam 7:15. Kita akan berdoa untuk menutup majelis ini. Insya Allah. Yang kaget yang kedua Masya Allah, yang nyambut saya ternyata adalah Ustaz Masrur gitu ya. Ustaz Masrur ini terkenal sekali, tetangga saya di Jombang. Jombang ini ya. Dan beliau ini kiainya di sekolah kami, di sekolah At-Taqwa Wiyung Surabaya. Dan saya jadi mikir-mikir, Om Jombang, 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 Jombang kan nggak omah ya. Nanti ini ya omah. Kira-kira isinya beda, isinya sama nih. Kemudian saya mikir-mikir ya, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah senantiasa. Beruntung sekali ya, masjid ini ada salah satu pembinanya Ustaz Masrur ini. Ada tema momentum hijrah di halal bihalal ini, karena halal bihalal pasti ada hubungannya dengan Ramadan ya, insyaallah. Saya yakin dengan semuanya hafal dengan ayat-ayat Ramadan kemarin ya, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus kutiba alaikum ya. Terus kama kutiba alalladzina min qablikum. Masya Allah kita semuanya ya. Orang-orang yang beriman diwajibkan puasa. Ternyata puasa ini wajib atau sunat? Wajib. Jadi Ramadan wajib. Nah itu utang butuh. Wajib niku gelem gak gelem kudu gelem. Ya. Gak harus wajib, harus gak iso kudu iso. Masyaallah. Nek gak iso baru mengikuti syariat-syariat berikutnya. Ya, wajib puasa supaya tujuannya bertakwa. Nah halal bihalal ini kita ngecek kita ini sudah bertakwa belum? Kalau belum bertakwa, jangan-jangan Ramadan kita cuma penggembira kemarin ya, rame-rame kalau buker gitu ya, rame-rame kalau tarawih gitu ya. Jangan-jangan belum bertakwa. Kita cek hari ini, kita ini termasuk orang yang bertakwa atau dereng. Kalau belum silakan nangis sejadi-jadinya minta ketemu Ramadan tahun depan, insya Allah ya, supaya bisa bertakwa. Kalau ini sudah nanti cocok dengan indikator bertakwa, tidak apa-apa. Dijemput Gusti Allah tahun ini nggak masalah, bro. Nggak masalah. Mati itu nggak masalah. Yang masalah itu cara matinya. Cara matinya. Husnul Khotimah atau Su'ul Khotimah. Penting ya. Ngapain nomor panjang-panjang terus Su'ul Khotimah? Dan saya ingatkan Ramadan itu tujuannya adalah bertakwa. Nek wis bertakwa dijanjeni Gusti Allah diparingi surga. Tapi poso iku wajib. Gelem gak gelem kudu Gelem. Pun jangan pikir janiki, jangan pilih mumpung banyak malaikat. Enak endi dipaksa mlebu surga. Apa sukarela masuk neraka? Yang mana? Dari dipaksa. Alhamdulillah, nanti dipaksa sih manut ya, dan kaya lah. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Amin. Apa orang yang minat masuk surga? Semua. Ya, sebentar. Ini catat malaikat ya. Setahu saya ini keliling-keliling Indonesia yang minat itu begini bro ya. Minat itu begini. Kalau begini itu setengah minat setengah enggak. Masya Allah. Siapa yang minat? Alhamdulillah. Lurus. Letakkan di pundak sebelahnya.
Ikuti kata-kata saya. Kalau minat surga yang bertakwa, ojo gablek-gablek maneh. Taubat, bertakwa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kanan kirinya, kalau kanan ibu dan saya, ojo omong tok, lakon nama dewi, yang bertakwa, ojo gablek-gablek maneh. Mudah-mudahan dapat surga Allah ya. Kita ini kalau nggak bertakwa, wes orang itu dunia loro, akhirat loro. Insyaallah. Dan sayangnya nih loh, ya nun jauh, saya mengkritik diri saya sendiri dan termasuk penjenengan semuanya. Di Indonesia itu banyak aktivitas Ramadan itu hanya pantes-pantesan sama seremonial mawon. Rame-rame malah terawih, rame-rame malah bubar, tapi ujungnya nggak bertakwa. Ya. Indonesia ini kebetulan catat ya, kok dulu ketemu Ramadan itu 81 kali sejak tahun 45. Tapi Indonesia nggak berubah kok. Mal ini ya capek. Yang korupsi udah jadi kuasa ya. Maksiatnya kita tetap lancar. Yang terus 81 kali Ramadan ini loh, oleh opo, macam itu loh, bingung terus. Nah, mudah-mudahan kita benar-benar tercatat oleh Allah sebagai yang bertakwa ya. Nah, nanti saya tunjukkan ciri-cirinya apa orang yang bertakwa itu, dan ada saksinya semuanya. Ini termasuk orang bertakwa nomor 1. Bulan ini ada Ustaz Masrur di guru untuk memudahkan orang paham terhadap apa dan kurang damel analoginya kan. Kalau ke murid-murid saya, lendo, ya, puasa itu mirip-mirip kayak ular dulu. Ular terus poso gitu. Ular poso. Dawa posoe, insyaallah gak mangan, gak ngombe. Terus metu tepak meneh kemamang dadi napa? Kuku-kuku nggih katene boleh Ramadan niku. Sadurunge Ramadan kita ini mungkin ular. Enggak kita insyaallah gak telati ya insyaallah. Krungu ade kelelar. Insyaallah dijak pengajian yo kelelar. MC wis ngomong nang ngene speaker dhuwur. Bapak, ibu-ibu, sekarang ada kelar ya Allah. Nah, ketemu Ramadan lebih cekatan kayak buku-buku niku. Semangat, warnai dadi apik nyenengno wong. Katanya Ramadan yang berhasil itu. Nah, ini sudah kita buktikan Ramadan kemarin, bahkan hari pertama saja sudah mengubah kita. Tiba-tiba semua orang yang puasa itu sangat rindu cinta sama adzan maghrib. Masya Allah. Sawangan yang berumahan itu ya. Masya Allah. Kabeh ngomong alhamdulillah. Kabeh ngomong itu. Masya Allah. Ramadan hari pertama pernah semua kita ini sangat waspada dengan adzan subuh. Masya Allah. Kurang 3 menit hati-hati sebentar. 3 menit itu loh. Masya Allah, dawe itu adzan subuh. Pertanyaannya, setelah Ramadan dia tetap seneng gak ke Ramadan? Dia tetap seneng gak ke Ramadan subuh? Tetap berangkat ke masjid apa kelelar-kelelar? Masjid kelelar-kelelar mana yang balik dari ular mana? Ya. Dan jangan berharap surganya. Insya Allah ya. Kupu-kupu di pelak menyenangkan gak pun kalau dengan duit dari kupu-kupu, responnya ngomong-ngomong, goreng-goreng. Tapi kalau ketemu kupu-kupu di dalam rumah, wah senang. Makan, gimana ini kok perubahan Ramadan. Harusnya orang Islam itu menyenangkan semuanya kayak begini. Umat Islam itu bukan pantas saja, mirip miskin bukan pantas. Balas orang anak potongan, orang di Indonesia miskin bukan tentang potongan. Cuman otaknya saja sedang terlanjur terprogram miskin. Kenapa? Karena ada ayat di dalam surat Al-A'raf 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri ini, sekiranya Indonesia Raya ini,
Ya. Sekiranya Surabaya ini, sekiranya Baratajaya ini, sekiranya keluarga kita ini beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa adalah pekerjaan Ramadan. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Gusti Allah janji, pasti kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi, pasti diberkahi, pasti dimuliakan. Kalau hari ini hidup kita ini kok jadi seorang ruwet, kemungkinan besarnya iman dan takwanya. Gak pantas Indonesia seorang, gak pantas miskin, gak pantas. Saya buktikan sendiri kapan hari ini saya renovasi rumah saya, ya. Karena tembok meletek, insya Allah, sakno Indonesia meletek, insya Allah. Saya naik ke genteng saya ke Pak Tukang pakai tangga gitu ya. Di atas saya ingat ayat ini, Bu. Ya Allah, kenapa? Karena tembok saya meletak, genteng saya meletak itu karena ada pohon yang tumbuh di situ. Saya kemudian nangis, ya Allah, Indonesia benar-benar gak pantas miskin. Jangankan tanahnya, temboknya genteng ini ya subur nanti. Ini kan gak subur apa rata saya ini? Udah bodoh aja, oke sih kita gak pantas tuh. Insya Allah, syukur. Padahal gimana kalau tanggul menurut genteng itu, buatan pulau sirane gitu gede-gede. Masya Allah. Itu baru tanahnya ini, baru temboknya ini. Temboknya itu semen. Masya Allah, syukur banget. Karena buatan harus miskin. Ya. Tapi sayangnya ada ayat lanjutannya ini di potongan ayat terakhirnya ini adalah bunyinya walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, contohnya Indonesia ini kan kayak hujan, Masya Allah. Oh, tapi terus nih ya, Masya Allah. Hujan Indonesia, kapan hari di Sumatera ini hujan jadi banjir. Ya Allah, pohon-pohon tenggane ini hujan itu sampai dipotong sama air hujan Indonesia itu, saya potongannya rapi, rapi dari ini Pak Menteri ngoten ya, seukurannya pas, antara ngarep ya Allah. Ini kan buatan hujan Indonesia, buatan saged ya. Maka kita perlu beriman dan bertakwa. Biar apa? Dijamin kalau Gusti Allah diberi keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya contohnya sama serane itu sederhana, udah penuh berkah ya insyaallah. Amin amin amin. Nang Jombang duwe omah, karena saya duwe omah insyaallah. Ya, belum masya Allah investasinya sangat banyak insyaallah. Tuh kok istrinya pinter. Sunggal ya, setia ya masya Allah. Sini gambar. Ya. Makanya kalau ingin diberkahi Gusti Allah yang beriman dan bertakwa. Oh coba angkat-angkat lagi, kita berdakwah kepada tetangga kita, sebelah kita ini. Takkan ibu tak sebelah. Mulai hari ini yang beriman, yang bertakwa, mudah-mudahan diberkahi Gusti Allah. Katakan kirinya. Wis rampung Ramadane, tetap beriman, tetap bertakwa, aja gablek-gablek maneh. Ya. Mboten pernah dapat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi Gusti Allah. Nah, cirinya orang yang sudah berhasil Ramadannya di antaranya adalah bisa panen keberkahan Ramadan itu. Di antara panen keberkahan Ramadan saya ambil satu saja dulu. Ya ini pertama menjadi mukmin yang tangguh. Jadi kan jadi mukmin yang tangguh kabeh, tidak mudah rapuh karena Ramadan itu bulan ketangguhan bukan kerapuhan. Tangguh semuanya, masya Allah. Oh Ramadan ini kemarin itu, oh saya full satu bulan ya. Terbukti kita mampu dong, masya Allah. Terawih sabulan badan, jangan. Oh terbukti mampu sholat malamnya, masya Allah. Tilawah tiap hari badan, masya Allah terbukti, masya Allah. Agak infak zakat badan, masya Allah. Mampu kita ini mampu. Ramadan membuktikan bahwa kita ini tangguh, mampu. Masya Allah. Setelah Ramadan kan harusnya terus.
Mampu tuh harusnya nih. Masya Allah. Tapi tidak baik kasih terus badan. Mulai jawab insya Allah ya. Mau ngomongin bisa insya Allah ya. Puasa sunnahnya masih lanjut badan. Alhamdulillah. Salat malamnya masih lanjut. Alhamdulillah. Dengarkan. Kalau penjenengan masih lanjut puasa tapi sunnah ya. Tadi kan kemarin wajib, ini sekarang sunnah lanjut. Orang kata ayam lebihnya 3 hari. Insya Allah. Nek kuat ya Senin Kemis. Nek kuat mana ya puasa jauh. Masya Allah. Kira terus no puasa diterus no. Salat malamnya diterus no. Masya Allah. Sedekah diterus no. Tilawai diterus no. Menahan marah diterus no. Masya Allah. Kalau Ramadan niku, Ramadan panjang, ujungnya Idul Fitri. Kalau hidup ujungnya mati. Jika Ramadan ujungnya Idul Fitri, hidupnya orang-orang yang mencintai Ramadan itu akan dipertemukan dengan kematian yang cita rasanya kayak Idul Fitri. Seneng kita bahagia. Orang lain boleh nangis-nangis, tapi kita senyum-senang. Kenapa? Karena nanti akan disambut oleh Gusti Allah, bukan dengan takbir pengarang suara Allahu Akbar, bukan, tapi dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, Masya Allah, dipanggil Gusti Allah itu. Sini datang menghadap kepadaku dengan hati yang tenang lapang, yang ridho dan diridhoi, masuklah ke surgaku. Masya Allah, nikmatnya. Nek belum terus no amalan Ramadan loh. Makanya para sahabat itu sampai 6 bulan setelah Ramadan itu tetap menginginkan agar amalan-amalan Ramadan masih bisa berlanjut, kepingin Ramadan tetap diterima. Nanti ketemu 6 bulan berikutnya minta ketemu Ramadan berikutnya. Masya Allah. Ya, yang konsisten ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ketemu Ramadan dengan cita rasa Idul Fitri, ketemu meninggal dunia dalam kondisi cita rasa Idul Fitri ya. Masya Allah. Siapa yang kepingin husnul khotimah? Siapa yang kepingin husnul khotimah? Masya Allah. Kepingin biasa atau pengen pol? Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Yang beriman, yang bertakwa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Tangan kirinya, Masya Allah. Mudah-mudahan juga nanti kita tonggoan di surganya Gusti Allah. Masya Allah. Maka ada satu kalimat yang Rasulullah dawuhnya begini, orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada yang lemah. Meskipun dalam keduanya ada kebaikan. Makanya yang tangguh tetap tangguh, tilawah tetap kuat, tahajud tetap kuat, tetap belum kosong, tetap bisa menahan marah. Itu dicintai oleh Allah. Mau nangin-nanginan. Ya, Ramadan wanjus ya. Di luar Ramadan belas ya. Aduh, gila ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Itu ciri yang pertama ya. Jadi orang yang tangguh mudah-mudahan kepanggil kematian nanti dengan cita rasa Idul Fitri. Nikmatnya kalau gitu ini nikmat Bu ya Allah. Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Gusti Allah tadi ya. Yang kedua, dampaknya Ramadan itu selain kepada diri kita, dampak yang kedua itu adalah kepada keluarga. Kalau keluarga nggak dapat dampak, aduh Ramadan kita ini jangan-jangan Ramadan yang bermasalah. Ya. Ramadan itu dampaknya harus dirasakan oleh orang-orang terdekat yang kita cintai. Kalau sebelum Ramadan kita ini ular nggak kelatih, setelah Ramadan kita jadi kuku-kuku yang menyenangkan hati. Tanyalah kepada Pak suami, kepada anak-anak. Pak, Lendo, ibu kan puasa saulan, kira-kira ibu wis berubah urun ya.
Sampun Bu, Ibu tambah lembut. Masya Allah, kok. Tapi ini tidak pancet Bu, jangan tetap cerewet, tetap gaya, ya silahkan nangis. Salah. Karena kebaikan itu harus disaksikan. Ada saksinya. Makanya surat keterangan kelakuan baik yang paling berat tanda tangan itu adalah suami, istri, anak-anak. Itu surat keterangan kelakuan baik. Ya, harus jadi istri lebih baik, suami lebih baik, ibu lebih baik, ya, dan ayah lebih baik. Momentum hijrah ini mau pantas. Pantas kan berubah kita ini setelah Ramadan ini pantas berubah, gak kaget wong. Kalau kita tiba-tiba berubah jadi api, orang akan bertanya, Masya Allah, tumben loh ya. Tumben. Kalau misalnya begitu kan orang, kita jawab, mari Ramadan, alhamdulillah. Oke. Momentum hijrahnya kepanggil, Insya Allah ya. Kesalehan seorang mukminah nih, akan diuji pertama kali dari cara memperlakukan keluarganya. Cara memperlakukan keluarganya kados pundi, itulah ujian pertamanya. Dengan cara memperlakukan pada suami kados nopo, suami memperlakukan istri kados nopo, ya, ayah ibu memperlakukan anaknya kados nopo, anak-anak memperlakukan ibu bapaknya kados nopo, itulah ujian. Ya, mudah-mudahan lulus ya. Insyaallah ya, saya bahas yang seperti ini karena saya ini agak takut. Seperti apa gitu ya. Ramadan kemarin saya ini memberi pelatihan di Surabaya, majelis di Hotel Paris untuk keluarga besar Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Saya dapat data, ternyata Surabaya ini Bu, angka perceraiannya naik 600%. Gak main-main, 600% angka perceraian di Surabaya. Jadi Surabaya itu banjir janda baru tadi. Wakeh, karena naik drastis. Ya. Dan catatan dari Kementerian Agama itu puncak-puncaknya angka perceraian itu adalah menjelang Lebaran. Oke. Data di Jawa Timur, angka perceraian tertinggi se-Indonesia ini paling tinggi Jawa Timur. Kita juara 1 nasional untuk urusan cerai. Dan cerainya pun spesifik akibat KDRT. Paling tinggi Jawa Timur. Jawa Barat itu seperempatnya Jawa Timur. Jadi data ini menggambarkan Jawa Timur itu tukaran, cakar-cakaran, betang-betangan. Ngoten nih datae, mengerikan ya. Bu, yang sering melakukan KDRT itu suami apa istri? Oh, sampai ya. Ini kita tuduh katanya ya suami. Saya buktikan lagi ya. Tetangga sekolah kami, tetangganya Ustaz Masur di Lakar Santri. Ada suami istri masih muda, konon ya, dia lagi kos di Lakar Santri. Tukaran karena wajib menuju. Saya wajib ditahu waktu ditarik nama kamar mandi, dibuatkan itu meribu. Diris cili-cili, dagingnya dilebokno karung, dibuang ini pancet, terawas gitu. Disisakan 2 matanya diletakkan di lemari kos-kosan. Maka ini suami yang baik apa kurang ajar? Suami yang baik apa kurang ajar? Bilangin kali, ya, berarti yang melakukan KDRT itu polisi wanita. Kita kepala gaji ke 13 kali suami itu ya. Kok gak dikekno ngoten ya. Sing lanang niku nggih polisi ya, ditahu cerekan ngene tanggalan ngeten iki, terus ditukokno kertale digoyang diobong meninggal di tempat. Niku yang melakukan KDRT yang istri napa yang kampung? Berarti yang melakukan KDRT niku laki-laki atau perempuan? Padha wae. Oh, ono mana saking mangkel lah ya. Makanya Pak, kalau penjenengan itu kelihatannya ada konflik sama istri dan istri kok menengah ngonyol takon ya Pak, nanti Bu
Allah. Tuku pertama jenenge cepet kali nggih. Pindah ke warung kopi teman-teman sampai atine sampai itu adem ngoten ya Allah. Ngoten niku kondisine ya Allah, astagfirullahaladzim. Pun niki ya, orang yang habis kena Ramadan ada perubahan nyata, saksinya keluarga ya. Saya bacakan. Rasulullah dawuh, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ini taruhannya iman, Pak. Jangan main-main. Ini saya nasihatkan terutama kepada yang telinga paling dekat dengan saya. Saya sendiri telinganya paling dekat dengan saya. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi iman ono hubungannya kare akhlak. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi ukurannya lagi-lagi baik beriman itu adalah perilakunya baik terhadap istrinya. Garis bawahi Ustaz, ya paling bawah istrinya. Bukan istri orang lain ya, istrinya. Ya. Kalau sampai sama istri orang lain baik ya, tapi sama istri sendiri tapi, kan ya? Istrinya ya. Istrinya ya garis bawahi ya. Itu nyanyi ya salah. Kalau gendut lah, apa ningali dawuh Rasulullah niki. Nanti kalau berusaha sekeras-kerasnya supaya saya juga harus baik sama istri saya. Ya. Nah ini kelihatannya masuk YouTube ya. Mudah-mudahan istri saya nonton. TikTok. Saya ingin ngeten, nanti kula ngeten, nek dengan cocok dengan tiru kula, nek boten cocok dengan cari cara yang lain. Insyaallah. Kula niki setiap subuh mesti ya. Tangi meleh niku golek dompet. Tangi meleh yo golek dompet. Napa golek duit persiapan masukkan ke baju niki untuk masukkan kotak infak. Kenapa kok proses sedekahnya subuh? Karena ada doa malaikat di situ. Setiap subuh seperti jalan sedekah diparingi doa sama malaikat. Nah, saya pengen didoakan malaikat. Saya sedekah subuh. Pulang nyampe rumah, didoakan malaikat. Dipersilahkan. Aku tak merem. Pun di ruangku lima seminggu ya Allah. Ngalah berkanan bujune dhewe. Masalah kula merem menengane ya. Wis ta, wis ya. Masya Allah. Yakin mana lho nggih. Masalah jenengan coba Bu nggih insyaallah. Mulai sesuk jenengan coba. Masya Allah. Niku dadi tentrem. Jadi niku ukurane suami yang baik itu adalah yang akhlaknya baik terhadap istrinya. Ya, nyanyi ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan para istri? Lihat dawuhnya Rasulullah. Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin. Ukurannya iman lagi ya. Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin selain bertakwa kepada Allah. Nomor satu bertakwa kepada Allah. Nomor dua, step kedua lihat. Rasulullah dawuh kecuali memiliki istri yang solihah. Istri yang solihah kedudukannya, kenikmatan di depan suami itu adalah setelah bertakwa punya istri yang solihah, nikmatnya luar biasa. Dan istri yang solihah itu disebut oleh Rasulullah secara eksplisit nyata langsung, bukan yang one jus. Bukan sing gadrohe paling awena. Juga bukan sing rajin ngaji, meskipun semuanya itu baik banget dan berpahala tinggi, tapi yang disebut nyata langsung oleh Rasulullah adalah kalimat ini ya, memiliki istri yang solihah. Ciri-cirinya nomor satu, bila dipandang menyenangkan. Oh ya Allah, wis gak usah lapor-lapor, didelok tak lo garis seneng. Masalah ukurannya mata suami didelok seneng, orang senang.
Dan ini nggak ada hubungannya dengan skincare, jangan macam-macam ya. Nanti minta tambahan uang skincare ya. Nggak ada hubungan. Ini hubungannya dengan karakter, dengan sikap. Bila dipandang menyenangkan, gak mecucu, wae, totok, songo, seledot, bukan macam itu. Pun paham ya Bu? Masya Allah. Makanya nanti mulai berubah. Kalau besok atau nanti pulang pengajian dipanggil, Bu, dalam Bapak. Masya Allah. Adem itu, ya. Suami langsung, wow. Suami langsung dikasih gue, dikasih gue. Wow. Jangan bilang dalam Bang. Udah sampai dipanggil Bu, apa sih Pak Bunga, benoy lah kok. Astagfirullah. Wah gila, itu dampak loh ya. Itu dampaknya Ramadan. Momentum hijrah rasa ngomong ado-ado, ngomong nang keluarga diri baik. Ya, jadi istri yang lebih baik, jadi suami lebih baik, jadi ayah lebih baik, jadi ibu lebih baik, jadi imbang lebih baik, jadi mertua lebih baik, itu penting. Karena banyak kita ini sudah nampaknya sok-sok hijrah. Masya Allah, surga ini gawat deh, kata para kayak Pak Yai, kayak Habib Syekh Madan. Masya Allah, tadi kurang ajar sama keluarga ini, alhamdulillah kita nih Bu. Siapa yang sudah punya mantu, angkat tangan? Sudah punya mantu? Oh, kan kau bangga kan ini ya. Bu, lihat, ya arek nom-nom ini ya Allah kok digregetan. Kadang-kadang bahasa cocok kali mertua nih. Ya Allah. Itu bahas kembang nih loh ya, bedakan nama Mas, enten pote itu, sing dawa-dawa ini loh. Pote jane kembang iga mertua. Dan ini iga mertua itu panjang membahas. Makanya Bu, yang baik juga sama menantu ya, yang baik sama anak, maksudnya nenek. Kalau datang ke rumah menantu, anak, komentar, gak usah ngomong, menengahi. Kecuali kalau dia tidak sholat dengan tegur. Nek pakaro bau batu beruk, tutup mulut. Rasa komentar, boyo, bilang tahun ini gak diubah. Dari tukaran. Orang-orang numpuk rasa komentar. Ujarnya baik. Nek dikomentari mantu nih loro ati. Jarene lidah mertua. Ya. Ulangi lagi ciri wanita yang salihah bila dipandang. Ulangi lagi ya. Jauh sampai ngaji ketemu ustadz ini ketok sedep-sedep, ayu-ayu. Doma, dua serang terowek-terowek ya. Mandure mason misan. Suami lebih berhak melihat kecantikan penjenengan daripada ustadznya. Ya, insyaallah suami pun berhak ya. Makanya insya Allah kalau penjenengan menyenangkan dipandang suami dan gak kakek tapi loh ya. Padahal kan gitu suami ini disik kelakuan kayak apa. Wah ya angel iki. Sekarang masalah Bu ya. Kalau ada suami kelakuannya kok gapi, itu nanti akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau penjenengan juga ikut-ikutan membalas kelakuan tidak baik, penjenengan juga dihisab oleh Allah. Wes biar itu urusannya sama Allah. Nanti dihisab sendiri oleh Allah. Jangan menyulitkan penjenengan dengan hisab dengan perbuatan buruk kepada suami. Begitu juga sebaliknya. Oke? Alhamdulillah. Di sini keluarganya ada madem loh ya. Masya Allah. Wes pun mikir tukaran kali ya. Ya, orang usah sempat mikir ganti suami rasa. Ya Pak, ya buatan saya ganti istri. Wes iki ae. Kalau dengan ganti suami, suamimu tetap lanang podo ae. Tapi kalau suamimu gak lanang tambah loro kabeh sampai akhirat.
Pun apa cocok? Alhamdulillah niki Rasulullah. Alhamdulillah niki Rasulullah jauh nggih. Sanes kula. Alhamdulillah. Nggih padha mawon nggih. Insyaallah. Jangan ganti istri, Pak. Ya, insyaallah. Loro kabeh. Ya, kecuali situasinya memang sudah memenuhi syarat ya untuk urusan syariat perceraian ya. Insyaallah. Lihat kalimatnya Rasulullah lagi. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, lagi. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, jangan pengen dikehendaki Allah baik badan. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan pada mereka. Jadi silakan dicek keluarga kita ini sudah lembut bereng. Kalau belum lembut bereng, kalau belum sampun. Masya Allah. Kudu tak kudang mana, kudu tak kudang mana. Nanti gaya, nada bicaranya saya enak, ojo sengak-sengak. Soalnya guys mari poso. Iki momentum hijrah menjadi pribadi lebih baik, suami lebih baik, istri lebih baik, macam gitu. Masya Allah. Ibu-ibu, jenengan pengen masuk surga mandaran? Pengen masuk surga sih jalur cepet, apa sih trauma? Saya nggak jalan tol macam itu kan? Betul saya pengen macet-macet ruwet macam badan. Kayak kepengen tantangan, enak usah bisa di ruwet-ruwet macam tahan. Nek kepengen ngoten, enten kabar baik tapi kabarnya untuk penjenengan enggak kabar untuk bapak-bapak. Mohon maaf Pak ya. Ini kabarnya baik itu. Jadi perempuan-perempuan ini dawuhnya Rasulullah akan diizinkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Sakarepmu pilih-pilih dhewe, pintu surga ana 8 pilih-pilihan dhewe. Bahkan bayangan saya, nek sampean mlebu pintu pertama gak cocok, metu maneh lewat pintu kedua. Ya, metu maneh tekan malah pintu ketiga. Sakarepmu kok tak ganti sakarepmu. Oh, enak lho. Syaratnya ya kok enak banget. Jenengan dimuliakan sama Islam. Siji syaratnya masuk surga jalur cepat. Sholat 5 waktu. Sadar tak jenengan coba sholat 5 waktu? Termasuk subuh. Sadar? Alhamdulillah sudah seperempat calon ahli surga. Dan yang bikin cemburu, Rasulullah nyebutnya sholat 5 waktu. Cemburu saya. Gak nyebut tahajudnya, gak nyebut Tuhannya. Coba disebut tahajudnya, angel sampai. Belum macam aku angel. Kayak ngaji rebutan tembok senggan. Angel nggak disebut dulu. Beruntung Rasulullah menyebutnya sholat 5 waktu. Nomor kali puasa Ramadan. Masya Allah. Ramadan ini wajib apa sunnah? Ini bikin cemburu laki-laki juga. Kok disebutnya yang wajib? Gak disebut ayam ubin, gak disebut Senin Kemis, gak disebut puasa Daud. Nah disebut puasa Daud? Angin. Delok wajah luwean ini loh. Agak biala bolak-balik tak mana. Kok namanya apa? Nomor 3 nih Bu, nikmat lagi. Jaga kemaluan. Pengen apa? Jaga kemaluan, gak boleh jadi pelakor. Tutup aurat. Masih tak blonjo nang ngarepan omah. Kecuali tonggo ini masih ya di mape lengkap mboten ya. Blonjo nang ngarep omah. Niku lah orang lain dong. Tutup aurat itu kemaluan. Cocok ngeyel. Kalau Ustaz nang ngarep omah lho ketok elok. Lagi kula nggih metu wir sinten sing delok. Kadang kalau bingung ya belum ngerti nih kebun. Kalau ini sepedanya minggu-minggu, boleh keringat itu Masya Allah. Kadang lewat kampung-kampung, ketemu Bambang nih loh, Masya Allah. Sembawa wujud nanti tanah soma, Masya Allah.
Ya, jangan ontak kusumo ngoten niku. Gak bisa apa iku piye? Lho nak Ustaz. Masyaallah nggih, Bang. Monggo, Bang. Masyaallah. Mboten ditutupi ta, Bang. Mau sumo. Ada mana kita Surabaya? Masyaallah. Mau tuh nih dikandani ya. Ustaz wis tawon ae lho, sapa sing delok. Gitu aja, sing delok ya setan tuh wae lho, Mbak. Ditambah ya gak doya delok sampean. Yang keempat, taat sama suami. Taat nggih. Sampai taat. Oh, insyaallah. Angel kalau ya. Nah, Bun angel-angel lah kok nono karena hadiahnya surga jauh cepet. Di bulan umur saya dulu ya, kalau melihat usia penjenengan itu nih, tak kesuai lah, gak suwi deh. Berapa jam aja gak suwi kok ya, siapa ya. Belum tentu 10 tahun lagi ya, belum tentu 15 tahun lagi, tapi kalau kita meninggal dalam kondisi taat suami itu belum jalur cepat. Ngoten. Nanti pula suami-suami gimana saya mengatakannya. Masya Allah. Kalau kita nasihat istri saya, sing sabar ya, taat sama anda, sing sabar, taat sama anda. Ya, surga. Saya memperjuangkan Pak, saya ingin sekali istri saya itu masuk surga jalur cepat. Saya perjuangkan. Kapan dari pas istri saya sakit itu bawa rumah sakit, ya minta maaf ya, minta maafkan, tak ridhoi kamu, tak ridhoi ya, insyaallah tak dungan mudah-mudahan sehat. Ya, kalau harus berpulang dalam kondisi saya ridhoi, Allah ridho. Kenapa Pak? Kita harus berjuang istri kita masuk surga lebih awal Pak. Sebab kalau istri kita nggak masuk surga lebih awal, repot ya Pak Ibu Pak. Bisa keluarganya karena dia nuntut aja. Dan saya berjuang ya, insyaallah masuk surga lebih dulu kan. Kamu masuk surga lebih dulu, insyaallah. Aku akan mendapat hisabku, ya, biar gampang, biar enteng. Kan begitu. Suami akan mempermudah istrinya untuk taat kepada Allah jika perilaku dengan tampak di mata istri dan anak-anak taat kepada Allah. Nek dengan nggak taat kepada Allah, angel deh taat. Oh, betul. Contoh makanan-makanan semuanya mau ke bawah lagi ibu, masya Allah. Kakak ibu nak sebelah, sing taat. Ojo ngeyelan iki wis mari Ramadan taat mudah-mudahan masuk surga. Alhamdulillah. Kalau belum lembut, renungkan kondisi rumah tangga kita. Jika selalu dipenuhi suara keras, jika masih lantang kalau ngomong, jika masih kata-katanya kasar, ada bentakan, ada pukulan, ada jeritan anak-anak, ya, mengangkat suara di hadapan suami atau istri, maka ketahuilah engkau sedang jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Masih otak di Ramadan. Syukuran ini. Segera ubah sikap. Perbaiki kondisi rumah, penuhi dengan senyuman, kelembutan, niscaya Allah akan menebar kebaikan dalam rumah tangga kita. Enaknya kok di dunia ini bahagia, di akhirat masuk. Jangan sampai di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka itu kaya. Ya, alhamdulillah. Ini pun saya berkata terakhir. Kalau mulai dari sebenarnya ini mikirnya Jawa Timur juga karena saya harus membantu Pemprov itu untuk menangani persoalan kayak begini ya. Makanya saya ini datang ke masjid-masjid Bu. Biasanya saya ini seorang masjid-masjid Bu. Biasanya saya ini seorang trainer. Ya, biasanya kamu ada seminar di hotel. Permisi kepada dokter, saya izin masuk masjid ya. Supaya nanti jamaah masjid itu menjadi adem juga. Makanya saya kalau diundang kemana-mana, tidak mengangkat tema lain, ke
divorce. Divorce niku cerai, green niku abu-abu. Banyak orang yang bercerai usianya sudah lansia. 70 tahun, sudah 5, niku akeh sing mulai bercerai. Namanya great divorce, perceraian abu-abu, rambutnya padha putih. Bagus padha tunu-tunuke, padha duwe putu kabeh, tapi tetap bercerai. Ketika di Bali, kenapa kok Mbak kok bercerai? Dia bingung. Kalau ada saudara rambutnya putih datang ke rumah saya bingung. Saat bulan ini pengen bercerai ya Allah. Boleh ya kemana sampai? Dulu rambutku sampai ngecedek mampu lemah. Tidak betah Ustaz. 10 tahun bercerai, jarak 3 bulan menikah lagi dengan istri barunya umur 69 tahun. Ya mantu niku enten wartawan sing bodho ya. Mbah mantu niku boleh mandune yang nopo. Yo ngomongan mawon betul wae. Dan apa ngomongannya kenapa nggak dengan istri yang kemarin? Bisa jadi karena istri kemarin galak, gak lembut hatinya. Yang lembut gak Bun? Alhamdulillah, tangan yang lembut, ngomong yang lembut. Ingat baik-baik, ini ada kata baru, jangan harus paham ini ya. Ini ilmu kesehatan, ini ilmu kesehatan. Laki-laki kalau sudah umur 50 tahun ke atas, hormon kelelakian namanya testosteron itu sudah menurun. Hormon lakinya menurun, hormon perempuannya naik. Makanya laki-laki kalau sudah umur sudah tua, itu makin mirip perempuan, makin rewel. Aturan-aturannya makin angel, makin ngaleman. Ya. Jadi jalur diterno, jalur dilayani. Mau nyebut yang kampung nanti umur saya kunjul. Secara ilmiah hormon laki-lakinya testosteronnya menurun. Mau diwonan gini dulu. Jangan kaget. Nek wong wedok niku kalau sudah umur 50 tahun sudah menopause mboten head lagi. Niku hormon perempuannya menurun, hormon lanangnya rada munggah. Makanya nek ngomong wedok rada babak ini tas. Kaya kok lanang dadi. Sing lanang melu, sing wedok tas pras. Ya Allah, ada perubahan wonten yang lembut ya. Masya Allah. Ingat loh ya, ngaji niku praktek. Ngaji niku kudu praktek. Ojo sampe ngaji cuma bolak-balik wis tahun wingi. Kalau perubahan. Ngaji niku praktek. Ya, langsung berubah. Ramadan itu menghendaki perubahan. Halal bihalal menghendaki perubahan. Makanya hari ini insya Allah semuanya berubah ya. Praktek baiknya kayak apa nih contohnya? Rasulullah, keluarga Rasulullah. Bunda Khadijah itu ketika Rasulullah gemetaran ketakutan mendapatkan wahyu yang pertama. Oh, kadung mungkin berdedek. Apa istilahnya? Kapisang. Berobat dekat paruan. Nyampe di rumah ketemu Bunda Khadijah diapakan? Diselimuti. Masya Allah, dipeluk ya biar hangat tenang. Menenangkan, istrinya menenangkan. Masya Allah. Makanya Rasulullah itu gak bisa melupakan Bunda Khadijah meskipun Bunda Khadijah sudah meninggal dunia dan sudah meninggal lagi, gak bisa melupakan. Untuk Rasulullah itu mantap istrinya Bunda Khadijah. Istrinya levelnya ibu. Suaminya pendukung, kok mangga diselimuti tahun. Apa? Astagfirullahaladzim. Ini contohnya Bunda Khadijah ya. Ummu Salamah, istrinya Rasulullah. Rasulullah itu perjalanan ya. Karena ada yang mengatakan haji umroh ya. Perjalanan dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah dan para sahabat ini pakai kain ihram. Karena apa? Dihadang oleh senjata-senjatanya kaum kafir itu. Terus kemudian terjadi perjanjian perdamaian. Rasulullah dan para sahabat dilarang datang ke Mekah itu. Nek
tahun depan. Rasulullah mengalah supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi sesungguhnya dalam kajian lebih lanjut, kaum untungan justru ada di kaum muslimin ya. Ketika Rasulullah itu menyuruh para sahabatnya, wes, nang potong hewan ternakmu dan potong rambutmu sebagai tahallul. Sahabatnya sekelas Abu Bakar, sekelas Abi Bakar, sekelas Sayyidina Ali, diam aja, nggak respon. Diperintah lagi potong rambutmu, potong hewan ternak, nggak respon. Diulang sampai ketiga kali sahabat yang respon, diam aja sahabatnya. Rasulullah dalam tanda kutip agak galau, masuk ke tenda nemui Ummu Salamah, Bunda Ummu Salamah. Apa dawuhnya Bunda Ummu Salamah? Menenangkan. Wahai Rasulullah, jangan kau marahi sahabatmu. Dia sedang kangen sama Ka'bah. Dia sedang rindu untuk ibadah. Penjenengan nggak usah berkata-kata, keluar saja dari tenda ini. Sembelih hewan kurban, potong rambutmu, tidak perlu berkata-kata. Rasulullah manut, dan para sahabat melihat kayak begitu langsung bergegas untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Selesai, lihat istri yang menenangkan. Coba kalau istrinya Rasulullah level begini, Masya Allah. Suami kalau mulai ke oma, Masya Allah. Kalau muncul dulu tak omongin telu gak mereka. Jawabannya. Hanya dapat kamu gak benar apa. Tambah tadi molo ya Allah ya. Pasangan itu harus dari tempat curhat yang menenangkan. Masya Allah. Ini contohnya Rasulullah. Contohnya Rasulullah. Rasulullah itu punya panggilan yang indah terhadap istrinya. Kepada Bunda Aisyah yang ganti cerita itu panggilannya bukan Aisyah, tapi siapa? Humairah. Ya Humairah. Humairah itu artinya apa? Pipi yang merah-merah, Masya Allah. Senang tak perempuan dipanggil begitu? Ini gini prakteknya. Rasulullah ngobrol-ngobrol sama istrinya. Dan Bunda Aisyah minum. Bunda Aisyah minum. Kemudian Rasulullah tanya, ya Humairah, di mana bekas bibirmu menempel di gelas tadi? Di sudut sini ya Rasul, ini kelihatan bekasnya. Panggilannya ya Rasul. Ya Rasulullah, di sudut sini ya Rasulullah, ini bekasnya kelihatan. Rasulullah jawab gimana? Kalau begitu, aku akan minum tepat di bekas bibirmu ya. Masya Allah. Lembut sekali laki-laki mulia ini ya. Masya Allah, wis ganteng kekasihnya Allah, lembut misan, wis bolong kafe. Coba laki-lakinya mandul kayak begini. Masya Allah. Istrinya habis minum ditakoni nyeluwing kan. Berat. Terus ngamuk aja ya. Boleh tak sawat ulang kayak begini. Masya Allah. Makanya Pak, punyalah panggilan yang panggilan sayang. Jangan panggilan bully. Ya. Gembrot nggak disukai panggilan sama perempuan. Duduk juga nggak suka ya. Panggilan yang menyenangkan. Ya boleh dipanggil ayang juga boleh, dipanggil mama, bunda, umi kan boleh lah. Pokoknya panggilan cinta penyenengan. Jangan berat. Apa sih Pak? Tengah apa? Mana ini kan? Takut apa? Mobil mau loh. Ini ceritanya kan marum bareng-bareng atau STMS ini. Mau mobil selandia. Ini kita bekas lipstick ini Pak. Ya wes kan wis laki nek tak wis lakon. Ini lambe ngono. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beda ya kita dengan Rasulullah ya. Nah, tolong berubah guys. Ya, yang lembut hatinya, yang gampang berterima kasih. Saya karena niru Rasulullah gini, ya. Saya sering meragam nanti ini mau jadwalnya terakhir istri saya gitu ya. Kalau saya terakhir gitu ya, keluar dari rumah, mobilnya agak jauh, mobil ke Terawas, ke Pacet atau kemana.
Nyampe di rumah itu saya bilang, terima kasih ya sudah mau menemani istri suamimu Ile. Nah, saya berterima kasih. Dia langsung ngambil matur nuwun ya. Wis ditraktir. Masya Allah, walaupun rambutnya wis padha putih, wis ana puntune, wis ora usah isin. Apa isin insyaallah. Timbangannya tukaran ae. Timbangannya siram-siraman pertalite ya. Oke ya, jadi ini halal bihalal adalah momentum untuk hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Pun janji nggih berusaha keras ya. Ngaji ini titik ae tapi prakteknya angel-angel lah kok. Rasulullah dawuh sebagai penutup. Semua umatku akan masuk surga. Siapa yang merasa umatnya Rasulullah? Saya itu umatnya Rasulullah. Masya Allah. Kalau umatnya Rasulullah, siapa yang dicontoh? Rasulullah. Contohnya Rasulullah. Rasulullah tahu semua umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Lu siapa yang Rasulullah tidak mau? Yang tidak mau mengikuti syariatku. Rasulullah lembut pada pasangan. Ya Pak ya. Yang lembut pun galak-galak. Insyaallah. Wes elek galak ya. Kau kuning orang udah gak enak. Sakno bojone ya. Insyaallah. Ban cukup kita tutup angkat-angkatannya. Waktunya habis tetap selamat. Tak tadi pundak sebelah. Insyaallah. Mulai hari ini sing lembut sama keluarga. Nek ngomong ojo galak-galak, ojo sengak-sengak, sing lembut, mudah-mudahan masuk surga sekeluarga. Nanti kalau kira masuk surga lebih dulu, suami biasa enggak? Alhamdulillah. Besok pulang nanti ini ya. Masya Allah. Di tempat lain saya tanya gitu. Nanti kalau benar masuk surga lebih dulu, suami diajak botol. Angkat tangan kirinya. Letakkan di pundak sebelah. Jenengan juga yang lembut, pun galak-galak, pun jarkoni. Iso hujan, tak iso Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Pun nggih, jam 8 nggih. Waktunya kita olahraga ya. Jadi mukmin yang kuat Pak ya. Olahraga. Bu, jadi mukminah yang kuat ya. Kenapa? Karena mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Kalau sudah usia begini, olahraga. Saya pesan kepada Ustaz Nasrul, karena kan mengelola masjid ini. Saya juga punya masjid, namanya sama Al-Muhajir. Jamaah saya juga banyak-banyak yang usianya 50 tahun ke atas. Mantun sholat, mantun zikir, mantun salam-salaman itu. Semua jamaah di baris ngeten iki olahraga. Dan masjid push up 10 kali, squat 10 kali, plank, ingatkan itu plank ini kan 1 menit, keluar dari masjid atau seger mandi. Kayak ngomong, jangan sampai jadi lansia yang jadi bebannya mantu. Sehat saja, gak apa-apa duit akeh, yang penting sehat. Jangan gak duit lor-loron. Sehat, coba Ustaz Nasr ya, dicoba ya. Sama harus sehat. Masya Allah. Karena saya khawatir. Mari Ramadan itu ya Allah, awur-awuran ya teman. Detail sak tumpuk, bayo. Masya Allah ngombe es teh. Masya Allah gak gelem olahraga. Guys, olahraga ya.
ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat. Boleh menua bersama, tapi sehat bersama. Anak-anak biar ngurusi keluarganya sendiri. Kalau anak-anak berbakti itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau anak-anak belum sempat berbakti, kita masih mandiri. Cek duit-duit dewi, cek sehat. Sama mantu, udah wis duwe mantu agak duit cerewet, lorot, tak mati loh ya Allah. Gak ninggal warisan bisa. Astagfirullahaladzim. Oh, sinten sing pengen sehat? Pengen sehat. Letaknya di pundak sebelah. Olahraga. Ojo mangan olahraga, mudah-mudahan sehat walafiat. Mati niku urusannya takdir, tapi sehat itu ikhtiar kita. Makanya kenapa orang-orang yang ditakdir sakit itu dihapus dosa-dosanya, karena bisa jadi ceroboh menjaga kesehatannya dan mau istighfar. Dan ceroboh, banyak orang yang ceroboh makanya gak dijogo. Mangan pikir, ya Allah pikir dapat akeh. Tenang Ustaz, kalau minggu kolesterol libur. Apa sih ngomong? Nah, dokter mengatakan kolesterol libur hari Minggu buat nenteng ceritanya. Masya Allah, samurat libur Ustaz ya. Diambil libur dan minggu. Insya Allah. Mending sehat daripada makan obat terus-terusan. Sehat ibu nggih? Masya Allah, bapak-bapak sehat nggih? Sehat. Hatinya sing lembut, ampun tukaran. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Pak Budi Ibu mengatakan 28 juta jiwa warga Indonesia mengalami gangguan mental. 28 juta miring-miring karena kakean tukaran, murah-muring, overtaking, ngamungan. Ramadan mudah-mudahan melembutkan hati kita ya. Banyak-banyak istighfar ya. Insyaallah. Monggo. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur, hamba-Mu yang hadir dalam majelis ilmu ini ya Rabb, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Rabb, telah banyak kesalahan yang kami perbuat ya Rabb. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang suami, ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, ampuni kesalahan kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Lembutkan hati kami ya Rabb, lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami bisa bersikap lembut kepada keluarga kami. Lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami bisa berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami bisa menahan marah, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan lembutkan hati kami ya Rabb, agar mampu mendoakan pasangan kami, mendoakan anak-anak kami, orang tua kami, dan izinkan kami sekeluarga untuk masuk surga ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina